Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Oke, anak-anak, coba diperhatikan dulu kanan kirinya. Hari ini ada yang nggak masuk nggak? Hari ini ada yang nggak masuk? Oke, berarti hari ini masuk semua? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Ketiga, kalian juga harus jaga pola tidur kalian. Nah, jangan tidur terlalu malam. Agar apa? Agar kesehatan kalian tetap terjaga, agar ketika berangkat sekolah di pagi hari kalian bisa semangat. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, nah, kita awali dulu dengan berdoa. Monggo Mas Putra silahkan disiapkan. Selamat pagi. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zid warzuk amin ya robbal. Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorbanku. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Kita di satu, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Ada yang tahu nggak kenapa kalian kok sebelum berangkat ke sekolah itu harus makan terlebih dahulu? Angkat tangan coba. Apa Mas? Biar fokus, biar semangat. Ada lagi? Biar kenyang, biar tidak lemas. Oke, jawabannya bagus. Kalau kalian saja makan, ya. Kalau kalian saja makan, menurut kalian, menurut kalian Bunia tanya, apakah tumbuhan dan hewan itu juga memerlukan makan? Perlu atau tidak? Perlu? Iya, jawabannya perlu. Hewan dan tumbuhan memerlukan makan. Nah, karena apa? Pada dasarnya semua makhluk hidup itu adalah sumber energi bagi makhluk hidup yang lainnya. Di sana nanti ada proses yang namanya makan dan dimakan, yang dinamakan dengan rantai makanan. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian akan dapat menentukan hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem pada rantai makanan dengan urutan tertentu dengan tepat. Oke. Melalui media diorama ini, kalian akan dapat menganalisis
peran makhluk hidup dalam rantai makanan dengan urutan yang tertentu dengan tepat. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita yang selanjutnya, biar kalian tambah semangat, biar kalian tambah fresh, tambah ceria dan bahagia, kita tepuk dulu. Tepuk semangat. Oke, boleh kasih satu tepuk lagi. Kita tepuk kelas 5. Kami kelas 5. Anak hebat, anak hebat, sopan santun, berprestasi. Kelas 5, sang juara. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Dari video yang kalian lihat tadi, ada peristiwa apa yang terjadi di sana? Tikus makan padi. Ada lagi apa? Apa? Iya. Ular makan tikus. Terus ada apa lagi? Elangnya makan ular. Ada peristiwa apa lagi? Elangnya mati. Oke. Agar suatu ekosistem itu tetap terjaga, perlu adanya apa? Rantai makanan. Lah, untuk lebih jelasnya lagi, coba kalian perhatikan materi yang Bunia sampaikan. Materi kita saat ini adalah rantai makanan IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 5. Oke ya. Coba, Bunia, apa sih rantai makanan itu kok harus ada? Nah, rantai makanan itu adalah hubungan makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi. Iya, rantai makanan itu adalah hubungan makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup dengan urutan yang tertentu untuk mendapatkan energi. Seperti yang kalian lihat tadi, padi dimakan tikus. Tikusnya dimakan apa? Ular. Ularnya dimakan elang. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, sebagai konsumen, dan sebagai pengurai. Oke, akan kita bahas satu persatu apa itu produsen, apa itu konsumen, dan apa yang dinamakan dengan pengurai. Oke. Produsen, kira-kira apa yang dinamakan dengan produsen? Ini penjelasannya. Silahkan diperhatikan. Produsen itu adalah makhluk hidup yang berperan sebagai penghasil makanan. Produsen itu mampu mengelola makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Setelah tadi produsen, dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Sekarang ada konsumen. Konsumen itu adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lain karena tidak dapat membuat makanan sendiri. Dia dikatakan konsumen karena tidak dapat membuat makanan sendiri. Biasanya dia makan produsen. Konsumen terbagi menjadi beberapa bagian. Coba perhatikan yang ini. Ada konsumen 1, konsumen 2, dan juga konsumen 3. Konsumen 1 itu adalah makhluk hidup yang memakan produsen. Pertama
Biasanya yang berperan sebagai konsumen satu itu adalah hewan herbivora atau omnivora. Setelah ada konsumen satu, sekarang ada konsumen dua. Apa yang dimaksud dengan konsumen dua? Konsumen dua adalah makhluk hidup yang memakan konsumen satu. Biasanya yang berperan sebagai konsumen dua itu adalah hewan karnivora atau omnivora. Lanjut ke konsumen tiga. Nah, apa yang dimaksud dengan konsumen tiga, Bu Nia? Nah, konsumen tiga itu adalah makhluk hidup yang memakan konsumen dua hingga konsumen puncak. Organisme yang menduduki posisi puncak itu biasanya adalah hewan yang tidak bisa dimakan oleh hewan yang lainnya. Makanya dia disebut sebagai konsumen puncak atau konsumen tiga. Oke, selanjutnya setelah ada produsen, ada konsumen, ada apa lagi, Bu? Nah, di sini ada yang namanya apa? Dekomposer atau pengurai. Apa yang dimaksud pengurai atau dekomposer ini? Nah, ini keterangannya. Nah, pengurai atau yang biasanya disebut dengan dekomposer itu adalah organisme yang menguraikan bangkai hewan atau tumbuhan yang sudah mati. Seperti tadi ada elang yang digambar tadi kan sudah mati ya. Nah, lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Begitu prosesnya. Ada produsen, ada konsumen. Konsumennya ada konsumen tingkat 1, 2, 3, lalu ada pengurai. Ini ada rantai makanan ekosistem sawah. Siapa yang mau maju? Bantu Bu Nia. Oke, silahkan maju ke depan. Di sini ada apa? Padi. Kira-kira padi ini berperan sebagai apa, anak-anak? Produsen. Oke, padi berperan sebagai produsen. Setelah itu ada apa lagi? Ada? Apa ini namanya? Belalang. Belalang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Oke, pinter. Setelah itu, belalangnya dimakan oleh apa? Katak. Katak berperan sebagai konsumen tingkat 2. Pinter. Setelah itu ada apa lagi? Ular. Ularnya kira-kira berperan sebagai apa, anak-anak? Konsumen tingkat 3. Oke, silahkan ditaruh dulu. Yang setelah itu ularnya dimakan oleh elang. Elangnya berperan sebagai konsumen tingkat 4 atau konsumen puncak yang tidak dapat dimakan oleh hewan yang lainnya. Setelah itu semuanya mati, diuraikan oleh jamur. Tadi kalian sudah dapat materi tentang rantai makanan ya. Kalian juga sudah tahu melalui diorama ini tadi dibantu oleh teman-teman kalian bagaimana peran-peran yang ada di dalam rantai makanan ekosistem sawah, ekosistem laut. Nah, agar kalian lebih paham lagi, kita nyanyi lagu sama-sama ya. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan, dimakan. Itulah proses rantai makan. Ini ada rantai makanan ekosistem. Tadi mintanya? Sawah. Oke, saya kasih. Nah, ini ya hutan. Oke. Nah, ini rantai makanan ekosistem hutan. Dan yang kelompok 3 tadi minta rantai makanan apa? Laut. Oke, Bu Nia kasih ini namanya rantai makanan ekosistem laut. Berarti saya beri nama kelompok dulu. Kelompok 1 adalah rantai makanan ekosistem sawah. Kelompok 2 adalah rantai makanan ekosistem hutan. Pinter. Berarti yang kelompok 3 ini namanya adalah rantai makanan ekosistem laut. Oke. Nah, bisa kalian perhatikan dulu. Di sini ada
Nama-nama anggota kelompok silahkan diisi dulu nama lengkapnya di sini ya. Nah, setelah itu kalian buka lembar yang kedua. Di sini ada tujuan pembelajaran. Kalian baca dulu. Tujuan kalian mengerjakan LKPD ini apa? Nah, setelah kalian baca tujuannya, kalian amati bagaimana cara mengerjakan LKPD ini, ya. Kalian bagaimana cara mengerjakan LKPD ini bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Kalian tentukan mana yang produsen, mana yang konsumen. Yang konsumen tingkat satunya tadi yang mana, gitu nggih? Iya, ditempel di situ. Bisa. Iya. Nah, nanti ditulis di sini nama lengkap. Setelah itu nanti itu dilem di yang gambar ini. Nah, di sini ya. Iya, pinter. Nah, satu kelompok ada 6 orang, namanya yang lengkap, pinter ya. Sudah paham tapi ya tadi yang berperan sebagai konsumen tingkat satunya yang mana, yang berperan sebagai produsen. Iya, oke, sip. Oke, sudah diikuti. Yang berperan sebagai produsen, konsumen tingkat 1 ya sayang ya. Oke, pinter. Jangan lupa nanti disiapkan juga untuk maju presentasi, oke? Disiapkan nanti maju untuk presentasi ke depan. Kelompok 3 berarti rantai makanan, ekosistem laut ya. Kesemuanya nanti maju ya. Sebentar ya. Oke, silahkan silahkan dilanjutkan dulu yang itu, pinter. Oh iya, pinter ya. Ya. Berarti nanti yang ditampilkan yang lengkap gitu ya, Dok ya. Yang ini coba dikerjakan lagi ya. Sudah selesai? Sudah dicek kembali hasilnya tadi? Oke, sudah. Nah, sebelum kalian presentasi ke depan, sebelum kalian melakukan presentasi ke depan, biar kalian tambah semangat untuk presentasi ya. Oke, coba perhatikan dulu ke depan. Nah, sebelum kalian presentasi ke depan, agar kalian lebih semangat, gimana kalau kita tepuk dulu ya? Oke, tepuk kelas 5. Kami kelas 5. Anak pintar, anak hebat, sopan santun, berprestasi. Kelas 5 sang juara. Oke, kelas 5 sang juara. Oke, sudah siap untuk presentasinya? Sudah siap? Sudah? Oke, siap? Diawali dari kelompok 1 ya. Oke, silahkan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang pertama di sini ada tadi yang berperan sebagai produsen. Ya. Dan di sini ada terus yang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Lalu di sini ada ular yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Dan di sini ada elang yang berperan sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen tingkat. Dan di sini ada pengurai atau dekomposer. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari hasil presentasi kelompok 1, kira-kira ada yang mau memberi tanggapan? Oke, Mbak Kansa gimana hasilnya? Oke, kata Mbak Kansa, kata temennya, kelompok 1 hasil presentasinya bagaimana Mbak Kansa? Bagus, bagus dan menarik. Oke, tepuk tangan semua. Teman bisa melihatnya. Rumput berperan sebagai produsen. Rusa berperan sebagai konsumen tingkat 1. Serigala berperan sebagai konsumen tingkat 2. Harimau berperan sebagai konsumen tingkat 3 atau puncak. Diuraikan menjadi jamur atau bakteri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini hasil presentasi dari kelompok 2, rantai makanan ekosistem hutan. Ada yang mau memberi tanggapan nggak? Oke, apa? Oh iya, kelompok 2 presentasinya sangat bagus. Dari kelompok kita ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rantai makanan ekosistem laut. Iya, bentar. Kemudian bisa dilihat di sini fitoplankton berperan sebagai produsen. Iya. Dan ikan-ikan kecil berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ikan sedang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Dan ikan besar berperan sebagai konsumen tingkat 3 atau puncak. Dan di sini bakteri menjadi pengurai atau dekomposisi. Tadi kelompok 1 membahas tentang rantai makanan ekosistem sawah. Yang berperan sebagai produsen tadi adalah padi. Terus dimakan oleh tikus. Tikusnya berperan sebagai apa sayang? Konsumen tingkat. Iya, konsumen tingkat 1. Setelah itu tikus dimakan ular. Ularnya dimakan elang. Habis itu diuraikan. Yang kelompok 2 tadi juga mempresentasikan tentang rantai makanan ekosistem hutan. Di sana tadi yang berperan sebagai produsen apa sayang? Rumput. Setelah itu rumputnya dimakan oleh rusa, berperan sebagai konsumen tingkat 1. Pinter. Setelah itu rusanya dimakan apa tadi? Serigala. Serigalanya dimakan oleh harimau. Harimau berperan sebagai konsumen tingkat 3. Jadi kalian membawakan rantai makanan ekosistem laut. Di situ yang berperan sebagai produsen apa di laut tadi? Fitoplankton. Fitoplanktonnya itu dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecilnya berperan sebagai apa sayang? Konsumen tingkat 1. Setelah itu ikan kecilnya dimakan oleh ikan sedang. Ikan sedangnya dimakan oleh ikan besar. Setelah itu diuraikan oleh bakteri atau jamur. Oke. Karena kalian sudah berani maju untuk presentasi masing-masing dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, presentasinya sudah bagus. Boleh kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita tadi sudah belajar banyak hal. Benar? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Coba. Apa rantai makanan? Hubungan. Iya. 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 Apa Mbak Amel? Coba Mbak Amel. Rantai makanan tadi? Iya. Pinter. Hubungan makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup dengan urutan yang tertentu. Di sana ada beberapa peran. Yang satu berperan sebagai produsen. Apa yang dinamakan sebagai produsen? Produsen adalah iya. Apa Mbak Zahra? Mbak Zahra apa? Mbak Zahira? Iya, produsen adalah makhluk hidup yang berperan sebagai penghasil makanan. Setelah itu ada konsumen. Apa yang dinamakan dengan konsumen? Iya, makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya karena dia tidak bisa
membuat makanan sendiri. Setelah ada konsumen, di situ ada yang namanya dekomposer. Yang dimaksud dekomposer adalah pengurang. Ada contohnya juga rantai makanan ekosistem sawah, ada contohnya rantai makanan ekosistem hutan, juga ada contohnya rantai makanan ekosistem laut. Oke, ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan juga pengurang. Sebelum kita masuk ke soal evaluasi, nah, kita ice breaking dulu ya anak-anak ya. Ikuti. Oke. Nah, silahkan dikerjakan, waktunya hanya 5 menit. Setelah itu kalau sudah boleh dikumpulkan. Boleh dijadikan satu dulu. Oke, yang sudah bisa langsung dikumpulkan pada Bunia. Boleh dikumpulkan ke depan. Yang sudah, oh cepat sekali, pinter sekali. Oke, silahkan. Oh, pintar, sudah selesai sayang? Sudah? Oh iya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah Bunia lihat dari hasil evaluasi yang kalian kerjakan barusan, sudah banyak sekali yang benar semua. Paling ada hanya beberapa yang salah satu saja. Oke, berarti kalian sudah bisa memahami pembelajaran hari ini. Oke. Bunia mau tanya, bagaimana kira-kira menurut kalian pembelajaran hari ini? Senang atau enggak? Senang. Oke. Pembelajarannya bisa tambah semangat atau enggak? Hah? Ada kira-kira ada enggak yang belum anak-anak pahami? Sudah paham berarti ya anak-anak. Pembelajaran kita yang selanjutnya itu adalah tentang jaring-jaring makanan dan piramida makanan. Tolong nanti di rumah silahkan dipelajari terlebih dahulu agar ketika pembelajaran yang akan datang kalian jauh bisa lebih paham. Gitu nggak? Nah, kalian juga boleh mengamati di sekitar kalian. Nah, apa saja ekosistem yang terjadi, rantai makanan yang terjadi pada ekosistem yang ada di sekitar kalian. Kalau di dekat kita ada sawah, kalian lihat. Kalau di dekat kalian ada sungai, kalian lihat, kalian amati. Nah, apa saja rantai makanan yang terjadi pada sekitar kalian. Oke. Bunia ucapkan terima kasih banyak karena kalian hari ini sudah sangat semangat. Karena kalian juga maju presentasinya juga sudah sangat bagus. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dulu dengan doa. Oke? Siap semuanya? Oke. Mas Putra silahkan dipimpin dulu. Ya Bani, bermata pada guru. Selamat siang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Bunia sekali lagi Bunia ucapkan banyak-banyak terima kasih atas semangat kalian ya. Jangan lupa juga kalian untuk tetap menjaga kesehatan. Oke. Hati-hati nanti di jalan. Jangan lupa untuk mempelajari materi kita yang akan datang. Bunia akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.